Sekarang masih simpang siur ya kayak harga minyak sekarang. Janganlah berjudi. Jangan dengerin kata influencer kayaknya deh. Nama Jordi, umur 28 tahun. Halo, gua usia 21 tahun. Nama Fadil, usia 26 tahun. Nama Robi, usia 24 tahun. Tipu uang, enggak sih, gua pernah sempat main judi sih. Main judi. Pernah? Kalau kena tipu uang, mungkin nggak secara langsung sih. Tapi waktu itu memang pernah ikutan kayak grup premium stock pick berbayar gitulah. Cuman ternyata rekomendasi yang dikasih justru malah bikin boncos gitu. Kalau sampai sekarang mungkin 22 juta. Totalnya kira-kira hampir 20. Mungkin kalau portfolio saat itu minusnya sampai 50% sih. Enggak sih, paling masih ini sih, jutaan kecil 1-2 jutaan aja. Jadi waktu itu pernah ikutan grup stock pick gitu, premium berbayar. Jadi kayak kita join terus dikasih rekomendasi setiap hari. Cuman ternyata memang dari promosinya doang yang menggiurkan. Jadi dulu tergiur, ada tawaran investasi ala-ala gitu. Pertamanya bener nih, dapatnya lumayan. 2019 lah ya. Pas naruh lagi lebih gede, hilang duitnya. Gimana ya ceritanya? Panjang sih ceritanya. Intinya gue kena tipu properti sih. Karena itu sih, karena waktu itu zaman-zamannya kayak judi gitu kan, kayak judi, ada semacam judi kripto, kita kirim alamat gitu supaya di roulette gitu lah, semacam undian. Akhirnya ya udah nggak mau percaya lagi yang namanya tawaran-tawaran kalau persentasenya tinggi atau apapun. Pokoknya yang instan-instan nggak percaya deh, karena segala sesuatu yang instan hilangnya juga instan. Penyelesaiannya nggak main lagi sih. Jadi habis join 2-3 bulan rugi, terus akhirnya taubat, langsung belajar sendiri tentang technical sama fundamental analysis. Sampai sekarang sih investasi pakai keputusan sendiri sih. Penyelesaiannya sekarang masih simpang siur ya kayak harga minyak sekarang. Janganlah berjudi. Kita berinvest aja lah, udah, kita kerja aja. Intinya sih balik lagi ya, jangan greedy ya. Kita mendingan dapat uang nggak usah yang instan-instan, tawaran-tawaran yang nggak masuk akal lah. Karena nyari duit itu beneran nggak gampang gitu. Kalau gampang banget justru kita harus curiga. Saat kita ingin mencoba memulai atau memutuskan membeli atau merencanakan sesuatu, itu harus kita riset dulu latar belakang dan segala macam. Mungkin buat teman-teman kalau misalnya mau investasi, apalagi kalau di pasar modal, instrumennya juga saham yang memang resikonya lumayan tinggi ya. Jadi sebisa mungkin dalemin dulu kemampuan untuk analisisnya sih, entah itu teknikal ataupun fundamental. Jangan dengerin kata influencer kayaknya deh. Satu sih, jangan tergiur barang murah, entah itu dalam bentuk investasi, entah itu dalam bentuk barang, promo, atau apapun. Nah, buat teman-teman, apalagi sekarang banyak banget penipuan berkedok investasi lah, robot trading lah. Udah, kalian nggak usah ikut-ikutan kayak gitulah. Mendingan yang bener-bener aja investasi yang benar. Banyak produk, ada reksadana, saham, pasar uang, semua. Mendingan kalian investasi aja daripada ikut-ikutan yang menghasilkan pendapatan yang instan dan besar persentasenya. Gimana supaya kita nggak gampang terjebak investasi atau pembelian yang akhirnya berujung penipuan? Caranya bagaimana adalah dengan kritis. Jadi kita harus banyak bertanya sama orang lain. Jangan dari satu sumber lalu kita langsung percaya, tapi kita nanya dari berbagai sumber. Oke. Kita juga bisa googling kan sekarang. Perusahaannya bener nggak nih? Perusahaannya diawasi oleh siapa? Ini perusahaan dalam negeri atau luar negeri? Terus yang terpenting adalah kita tahu uang kita kemana. Jadi kita harus kritis, kita harus bertanya dan kita googling, cari tahu. Kalau gitu berikutnya gimana sih caranya ngatur keuangan pada saat kita udah terlanjur kena tipu? Kalau udah terlanjur kena tipu, lebih ke arah mental ya. Mentalnya ya kita harus ngatur mulai lagi dari nol, mau nggak mau. Dan it's okay
untuk mulai dari nol. Karena aku sendiri juga pernah mulai dari nol. Kita sebenarnya nggak benar-benar mulai dari nol. Kenapa? Karena kita udah punya pengetahuan yang berbeda dari dulu, ya kan? Pengalaman dan pengetahuan yang berbeda. Jadi tentu aja kita larinya akan lebih cepat. Ada nggak sih solusi supaya kita tuh lebih aware dengan investasi atau jebakan penipu berkaitan dengan finansial? Solusinya cuma satu, kita sendiri yang harus jaga diri dan nambah pengetahuan kita. Sering baca, sering nonton, banyak sekali berita-berita sekarang di mana-mana gitu ya. Kita bisa googling juga, cari tahu, tanya teman-teman kita. Jadi kita sendiri yang harus jaga diri kita. Oke. Thank you ya. Thank you, Dok.